A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku, saudaraku setelah menunaikan sholat maghrib? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin hari semakin meningkat terpatri di dalam diri, tidak mudah digoyah, laksanakan daun yang ditiup angin. Sekarang saya akan mengajak sahabat-sahabatku, saudaraku, untuk memikirkan dan merenungkan. Untung masih diberi kesempatan. Untung diberi kesempatan. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, apabila kita ingat sahabat kita, saudara kita, abang kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia mendahului kita, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Iya, betul sekali. Kita akan menyusul mereka pada saatnya yang tiba, pada saat perjanjian tiba. Kita akan seperti mereka, terkubur di dalam tanah. Sebagai contoh, dulu saya bayi, sudah tuh anak-anak, sudah tuh dewasa. Sudah dewasa saya menikah, sudah menikah mempunyai anak menjadi bapak-bapak. Anak saya yang nomor 1 sekarang sudah menikah, berarti saya sudah mempunyai menantu. Nah, sekarang anak saya sudah punya anak. Nah, itulah cucu saya. Berarti saya sudah masuk ke tahap kakek-kakek. Nah, jadi sungguh beruntung orang-orang yang sudah mencapai tahap kakek dan nenek, karena dia sudah melengkapi sempurna dalam hidupnya sebagai manusia. Karena hanya itu tingkatan terakhir, kakek dan nenek. Belum tentu ada yang seperti itu. Kenapa? Ada yang meninggal waktu dalam kandungan, ada yang meninggal waktu dia masih kecil, ada yang meninggal ya waktu dia masih anak-anak, ada yang sudah meninggal waktu dia beralih ke masa remaja, ada yang meninggal dia sebelum menjadi orang tua. Nah, jadi disinilah kita, seperti yang saya bilang, mata itu adalah guru. Alam semesta ini adalah guru bagi kita. Jadi kepergian sahabat-sahabat kita itu ada satu pelajaran bagi kita, bahwa pada suatu saat kita akan menyusul mereka, mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita yakini, serta apa yang kita ikuti. Nah, disitulah kita akan diminta pertanggungjawaban apabila telah datangnya perjanjian untuk meninggalkan dunia ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dengan rela atau dipaksa harus meninggalkan dunia ini. Nah, jadi kita yang sudah masih diberi kesempatan hidup untuk memperbaiki amalan-amalan kita, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik dengan sesama, silaturahmi, memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah yang kita harus perbaiki hari ke hari. Nah, kita sekarang di sini belum memasuki yang disebut ma'rifat, karena ini ma'rifat ini itu kajian yang sangat mendalam. Memang banyak saya lihat di media sosial, dia mengkaji kajian ma'rifat, kan? Jadi sebenarnya kalau kajian ma'rifat ini tidak bisa kita sampaikan melalui media sosial, karena ibarat tidak mungkin ceret mencari gelas.
Yang ada adalah gelas yang mencari ceret, karena gelas butuh untuk diisi. Kalau ceret sudah ada isinya. Nah, jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku. Di sini kita harus memperbaiki amal ibadah kita sebelum datangnya perjanjian, yaitu meninggal dunia. Artinya meninggalkan dunia ini. Nah, meninggalkan dunia ini. Nah, meninggalkan sahabat kita, teman kita, adik kita, saudara kita, ayah kita, orang tua kita, meninggalkan semua yang kita sukai atau meninggalkan semua yang tidak kita sukai. Nah, disinilah kita harus memperbaiki diri dari hari ke hari. Karena kesempatan hidup itu hanya sekali. Pak, bagaimana dengan orang yang mati suri, Pak? Ustadz, bagaimana orang yang sudah mengalami mati suri? Nah, orang yang mati suri itu diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang dia alami waktu dia mengalami proses kematian tersebut, meninggalkan raganya. Nah, itu saya juga pernah berjumpa dengan orang yang sudah pernah mati suri. Sahabat saya, si Ded namanya. Nah, dia sudah menceritakan bagaimana dia merasakan menghadapi sakaratul maut itu. Nah, jadi di situ dia menceritakan, benar ya diceritakannya itu, betapa rasa sakit amat sangat dirasakannya. Nah, apalagi nyawanya itu dipermainkan. Nah, sampai dia maki-maki itu. Nah, di sini jadi pelajaran bagi kita untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu meningkatkan keikhlasan beribadah hanya kepada Allah. Bukan beribadah ingin dilihat orang, bukan beribadah ingin dipuji orang, bukan beribadah ingin mendapatkan keuntungan daripada masjid. Bukan. Semata-mata karena Allah. Nah, inilah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Kenapa orang yang mau meninggal, yaitu sampai dia nyambeng lepar-lepar seperti ayam dipotong? Karena ini tadi keyakinan dia, sholat dia hanya main-main, puasa dia hanya main-main, zakat dia hanya main-main, hanya sebagai kewajiban, hanya seperti kebiasaan, tanpa dia mengerti kenapa dia berzakat, tanpa mengerti kenapa dia sholat, tanpa dia mengerti kenapa dia harus haji. Nah, dia orang haji ya haji, orang bayar zakat ya zakat, orang buat baik dia berbuat baik, orang sholat dia sholat, tanpa paham kenapa dia harus sholat. Nah, jadi disinilah kita belajar, karena belajar ini tidak memandang usia. Kalau sekolah SD, SMP, SMA dipandang usia, tapi kalau sudah kuliah tidak dipandang umur lagi. Jadi kalau SD, SMP, SMA itu dipandang umurnya, dibatasi umurnya. Tapi kalau sudah kuliah itu tidak ada lagi batasan umur. Makanya ada S1 sudah berumur 60 tahun. Nah, karena itu tadi karena dia suka dengan menuntut ilmu. Nah, betulah kita ini diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk mempelajari dinnya, untuk mengikuti Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku umat Nabi, tapi berselawat males. Nah, padahal kalau kita berselawat, salah satu nanti ciri-ciri untuk dikenal oleh Nabi bahwa kita semasa hidup berselawat kepada Nabi. Maka Nabi di samping sholat, bekas wudu adalah sholawat, bahwa dia itu benar Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Maka dalam kita mengikuti ceramah, ingatlah selalu nasihat daripada Ali bin Abi Thalib. Janganlah engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Artinya apa? Kita tidak memandang titel orang, kita tidak memandang orang, kita tidak memandang derajatnya.
Tapi yang kita pandang, yang kita dengar adalah apa yang dia sampaikan untuk kita pikirkan. Tapi kalau kita pandang detailnya, kita pandang orangnya, akan mempengaruhi kejernihan pikiran kita atas apa yang dia ucapkan. Nah, jadi kemungkinan kita dibawa ke kiri atau dibawa ke kanan, bukan ke jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diredoi, jalan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita tidak mudah untuk dibawa ke jalan ke kiri atau ke kanan. Nah, tidak mudah tepati dalam jiwa. Kenapa kita seperti itu? Supaya kita hendak meninggalkan dunia ini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jannah, kata Allah. Jaminannya Allah. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, keimanannya semakin hari semakin meningkat, tepati di dalam jiwa, sampai jiwa ini meninggalkan neraka, meninggalkan dunia ini. Dan apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga Allah mengangkat penyakit sahabat kita, saudara kita, menyembuhkannya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.